Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masuk muslimin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia. Marilah di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia yang fana ini, yang amat sangat terbatas dalam segala kemampuan kita, baik ilmu, pengetahuan dan yang lainnya. Ya Allah sudah batasi umur kita ini, saudara. Mari dengan sisa umur kita ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal sudah kita tingkatkan, baik kualitas iman dan takwa. Insya Allah apapun yang terjadi di muka bumi ini, sukakah iya, dukakah iya, musibahkah iya, nikmatkah iya, Allah akan berikan ketenangan jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang berimanlah, kata Allah, orang-orang bertakwalah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di alam dunia serta selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang berbahagia, kita ini sebetulnya di alam dunia mau pergi kemana, saudara-saudara? Fa aina tadhhabun? Kita ini mau pergi jauh, saudara-saudara, mau ke negeri akhirat yang diawali dengan kematian. Yang namanya mati nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Di mana kita akan mati, kapan mati, penyebab mati, Allah yang tahu, manusia yang tidak ada yang tahu. Aitama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kata Allah, sekalipun kamu berada di dalam gedung yang amat sangat kuat, kalau maut menjemput kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Hamba Allah yang berbahagia, sudah barang tentu kita ini, saudara-saudara, mau pergi jauh, pindah dari negeri, dari alam dunia ke alam akhirat.
Apalagi yang begitu jauh ke alam akhirat. Sekarang di alam dunia pun, di saat sekarang ini saudara-saudara, kalau kita bepergian sulit, banyak pemeriksaan dan lain sebagainya. Keluar kota di swab dan sebagainya. Keluar negeri harus bawa paspor, saudara-saudara. Di alam dunia yang memeriksanya masih manusia, bahasanya masih bisa dipahami, fisiknya pun masih enak dilihat. Namun kalau nanti di alam akhirat, pulang kita ke negeri akhirat, pindah dari alam dunia ke negeri akhirat, yang meriksanya itu malaikat. Tampangnya pun kita tidak tahu tampang malaikat, bahasa pun kita tidak mengerti bahasa malaikat. Apalah takilun, kata Allah. Apakah kamu tidak punya akal? Di alam dunia pun kita mau keluar kota, keluar negeri harus bermacam-macam persiapan. Nah, untuk itu saudara-saudara, Allah jelaskan untuk mengawal kita pulang ke negeri akhirat. Surah Fatir ayat 18, Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ngawal kita, yang menjadi paspor kita untuk pulang ke negeri akhirat, yang pertama adalah yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Membaca ini sudah barang tentu membaca yang benar sesuai dengan hukum-hukumnya. Untuk mengarah kita bacanya benar harus belajar. Nabi katakan ta'alamil Quran wa'alimun nas, belajar kalian Quran dan ajarkan kepada yang lain. Wala tazal kadzalik hatta ya'tiyakal maut, kamu jangan berhenti belajar ngajar Al-Quran sampai hayat yang terakhir, sampai mati. Saudara-saudara, yang memberhentikan kita belajar dan ngajar Quran kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya kalau kamu sedang belajar Quran, ngajar Quran, Nabi katakan tiba-tiba maut menjemput kita. Hajjatil malaikatu ila kuburika, maka berbondong-bondonglah malaikat, maka berduyun-duyunlah malaikat bertakziah di atas kuburan orang yang belajar Quran dan ngajar Quran. Kama tahujjul mu'minuna ila baitillahil haram, bagaikan orang-orang mukmin yang sedang melaksanakan ibadah di tanah suci Makkahul Mukarramah. Andaikan di sana ada umat Islam 5 juta, 10 juta, sebanyak itu pula malaikat terus serta mendoakan kepada kita manakala kita meninggal dunia dalam koridor belajar Quran dan ngajar Quran. Saudara-saudara, Al-Quran yang mengawal kita. Hamba Allah yang berbahagia. Belum nanti hari kiamat Allah bangkitkan semua manusia, semua makhluk yang tidak tahu banyaknya manusia, hanya Allah yang tahu. Dan saat itulah mereka, kita mencari pimpinannya masing-masing untuk syafaat, untuk pertolongan. Yang pertama kita datangi Nabi Adam alaihissalam, ya Adam anta abun nas, wahai Adam, engkau bapa kami, tusyafi'na, berikanlah syafaat kepada kami wahai Adam. Namun kata Nabi Adam, lastu hunakum, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, aku pun punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Setelah kalian datang kepada Nabi Nuh, sana sama, lastu hunakum, enggak bisa kata Nabi Nuh. Kepada Nabi Ibrahim pun sama, tidak bisa memberikan syafaat. Kepada Nabi Musa sama, tidak bisa memberikan syafaat. Namun kata Nabi Musa, cobalah kalian. Kepada Nabi Isa sama, tidak bisa. Namun kata Nabi Isa, aku pun sama, tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Cobalah cari nabi kalian terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya nabi yang diberikan wewenang oleh Allah untuk syafaat adalah Nabi Muhammad. Maka berbondong-bondonglah kita mencari nabi, ingin bertemu dengan nabi untuk syafaat. Maka Nabi pun menerima kedatangan kita. Nabi berulang-ulang mohon kepada Allah untuk syafaat umatnya saat itu. Maka Allah pun menerima permohonan Nabi untuk syafaat. Namun kata Allah, wahai Muhammad, apakah masih ada umatmu hari ini yang tidak kebagian syafaat dan nanti akan masukkan dalam neraka selama-lamanya?
Nabi jawab, ada ya Allah. Ada Muhammad? Ada. Wahai Muhammad, siapakah orangnya yang hari ini tidak mendapatkan syafaat dan nanti akan masukkan dalam neraka selama-lamanya? Nabi jawab, illa man habasahul Quran. Orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat hari kiamat adalah orang-orang yang lidahnya tidak bisa membaca Al-Quran. Saudara-saudara, sekarang Al-Quran dipandang sebelah mata, tapi nanti di akhir kiamat memberikan syafaat kepada kita. Hamba-hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua yang mengawal kita untuk pulang ke negeri akhirat adalah wa aqamus shalah, laksanakan salat. Salat tentunya salat yang berkualitas, bukan salat yang berkuantitas. Mana salat yang berkualitas? Yang pertama, salatnya awal waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Awal waktu, saudara-saudara. Yang manggil Allah, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Penuhilah panggilan Allah. Yang kedua, salat yang berkualitas adalah yang selalu berjamaah, tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Yang ketiga, salat yang berkualitas adalah bacaan Qur'annya baik dan benar, karena Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan salat. La salata liman lam yaqra'ul Fatihah. Enggak sah salat kita manakala tidak bisa baca Fatihah. Ini saudara-saudara salat yang berkualitas yang akan mengawal kita untuk pulang ke negeri akhirat. Hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga yang akan mengawal kita pulang ke negeri akhirat adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Infak, sedekah. Jangan sampai misal laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum nas-solihin. Jika engkau tidak terlalu cepat aku dipanggil, asaddaq, aku akan bersedekah, wa akum nas-solihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Sudah terlambat. Laula akhirtani ila fa asaddaq wa nas-solihin. Allah, ya Allah. Untuk masih ada waktu saudara-saudara kita bersedekah, berinfak. Nabi katakan as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsati asya'a. Manakala sedekah yang dikeluarkan dari hak pemiliknya, maka sedekah itu pun nanti akan berbicara dengan 5 perkataan. Yang pertama, kata sedekah awal mulanya ini sedikit kecil, setelah kau berikan aku menjadi besar, kata sedekah. Yang kedua, kata sedekah awal mulanya saya hitungannya sedikit, setelah kau berikan aku menjadi banyak. Yang ketiga, kata sedekah awal mulanya saya ini dijaga oleh kamu, setelah kau berikan aku menjadi penjagamu. Yang keempat, kata sedekah awal mulanya saya ini musuhmu, setelah kau berikan aku menjadi kekasihmu. Yang kelima, kata sedekah awal mulanya saya ini punah, setelah kau berikan aku menjadi kekal. Ingat saudara-saudara, harta yang dimakan akan menjadi kotoran. Harta yang kita tinggalkan akan menjadi rebutan warisan. Harta yang kita infakkan itulah harta yang kita miliki. Saudara-saudara, 3 hal inilah akan mengawal kita manakala kita menuju negeri akhirat. Oleh itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 3 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir tentunya kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ciptaan Kau ya Allah makhluk corona ini, COVID corona yang sangat amat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, Engkau yang menciptakan, Engkau juga segera yang memusnahkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم المسلمين وسلم بلدتنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد